Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, bertemu lagi dengan program spesial Diary Miss Indonesia tahun 2024. Ya, pada tahun ini, Miss Indonesia Foundation kembali menggelar ajang pemilihan Miss Indonesia untuk bisa mendapatkan sosok wanita terpilih yang menyandang gelar sebagai Miss Indonesia tak hanya cantik dan percaya diri, namun juga berpotensi serta memiliki prestasi membanggakan sebagai wanita Indonesia. Miss Indonesia yang terpilih nantinya akan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss World. Nah, secara kebetulan di tahun ini, aku menjadi salah satu finalis dari 38 finalis Miss Indonesia yang mewakili semua provinsi yang ada di Indonesia. Tentunya aku sangat bangga dan bersemangat untuk bisa segera bertemu dengan para finalis lain. Pada hari pertama, kami semua melakukan registrasi dan siap untuk menjalani masa karantina dan berbagai kegiatan menuju malam puncak pemilihan Miss Indonesia 2024. Kehadiran kami sebagai finalis Miss Indonesia tahun ini langsung disambut hangat oleh Ibu Lina Priscilla Tanaya selaku President Director dari Star Media Nusantara atau SMN. Sebagai informasi saja, SMN sendiri merupakan manajemen artis dan talent yang berada di bawah naungan MNC Media. Jadi ada 38 finalis tahun ini, tahun kemarin kan 37, tahun ini 38. Antusias sekali ya, mereka kelihatan benar-benar willing banget. Terus ada beberapa juga yang udah pernah ikut sebelum-sebelumnya di Miss Indonesia yang tahun-tahun sebelumnya, terus sekarang udah masuk jadi finalis. Karantina ini semuanya ada di RCTI. Jadi Star Media Nusantara, kita sebagai talent manajemennya, kita yang menaungi Miss Indonesia 2024 dan juga beberapa finalis yang memang mau menjalankan karirnya di bidang entertainment. Tak hanya Ibu Lina Priscilla saja, kami juga mendapat kehormatan dan kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan chairwoman sekaligus founder dari Miss Indonesia Foundation, Ibu Liliana Tanusudibyo. Ada 7 fast track ya, di mana nanti akan juga ketujuh itu akan masuk ke 15 besar. Iya, pemenang dari 7 fast track masuk ke 15 besar. Di mana itu ada art photograph. Setiap dari finalis itu membawakan satu foto yang mana mereka harus kerjasama dengan fotografer, kerjasama dengan makeup artist dan stylist mereka, di mana mereka harus membawakan antara diri mereka dengan provinsi yang mereka kerjakan. Kami merasa sangat senang dengan sambutan yang begitu luar biasa. Kebersamaan dan suasana kekeluargaan sudah terasa sejak pertama kali bertemu. Miss Indonesia 2024, semua mata tertuju padamu. Tak hanya kami, sepertinya antusiasme juga dirasakan oleh Ibu Liliana juga loh. Hal ini tentu saja membuat kami, para finalis, merasa tak sabar untuk segera menjalani semua kegiatan selama masa karantina. Sebenarnya masuk 38 besar Miss Indonesia sudah menjadi hal yang luar biasa untuk diri saya sendiri. Untuk kedepannya saya tidak bisa menentukan apakah saya akan lolos atau tidak, tapi saya yakin dan percaya Tuhan telah mengirimkan saya ke sini sampai pada titik ini, dan saya yakin saya akan bisa terus untuk maju dan berkembang. Bisa ngikut pembekalan Miss Indonesia ini merupakan suatu kebanggaan dan juga saya merasa sangat bersyukur bisa berada di sini. Tentunya dari kelas-kelas yang saya ikuti itu saya mendapatkan banyak insightful, saya belajar banyak di sini, baik itu public speaking dan juga keberanian untuk bisa memulai dan meraih mimpi-mimpi yang kita punya. Dalam 3 hari ini tentunya saya sangat bersyukur menjadi bagian dari Miss Indonesia 2024. Banyak hal yang saya pelajari, mulai dari meningkatkan kedisiplinan, kemudian kita belajar public speaking dengan expertnya, kemudian kita belajar juga catwalk, dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa didapatkan melalui proses karantina
hari ini dan juga kemarin-kemarin. Saya sangat menunggu pembekalan-pembekalan di karantina di esok hari sih. Beberapa pembekalan yang kami terima di awal masa karantina diantaranya adalah catwalk, photoshoot, dan koreografi. Sebagai finalis Miss Indonesia, kami tentu saja sangat bersemangat karena semua materi yang diberikan oleh para mentor tak hanya menjadi pengetahuan baru, namun juga sekaligus menambah value kami sebagai wanita masa kini serta calon Miss Indonesia nantinya. Jadi kita mengajarkan mereka untuk basic catwalk, terus kemudian opening dance, terus kita juga ada dance of Nusantara nantinya. Jadi mereka sampai saat ini udah 80% luar biasa perkembangannya. Tentu pembekalan-pembekalan di 3 hari ini sangat-sangat berguna untuk mempersiapkan kami menjadi orang yang inspiratif tentunya dan juga tentunya paling terdekat untuk mempersiapkan kami di malam final nanti. Dari pembekalan selama 3 hari ini, saya dan finalis-finalis lainnya tentu sudah mendapatkan banyak insight dan informasi baru dari berbagai narasumber yang sudah profesional atau ahli dalam bidang masing-masing. Saya yakin nih kita semua finalis pasti sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin dari latihan catwalk, latihan photoshoot, atau mungkin latihan talent show. Kalau bagi saya sudah berlatih untuk talent show yang akan saya perform nanti dan juga untuk latihan catwalk karena ini jujur pertama kali saya ikut pageant, jadi banyak latihan yang harus saya lewati, tapi menurut saya itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Untuk hari ini kegiatannya sangat seru ya, dimulai dari kita bangun pagi, kita mempersiapkan diri dengan make up dan perhiasan ini serta dengan wardrobe yang cantik sekali, dan terus dilanjutkan dengan kegiatan photoshoot. Tak hanya mendapatkan ilmu baru selama masa pembekalan saja, kami juga merasa senang karena bisa tampil cantik dan percaya diri, lantaran mendapatkan kesempatan mengenakan berbagai busana hasil karya desainer ternama tanah air. Sebagai informasi saja viewers, ada beberapa desainer ternama yang mendukung perhelatan Miss Indonesia tahun 2024 ini loh. Mereka adalah Catherine Wong, Melia Wijaya, Jocelyn Wijaya, Reeves Evelyn Gunawijaya, dan Irene Daniel. Kami kebetulan ada 9 finalis yang kami buat bajunya, dan busana kami ini bertemakan warnanya ruby red, jadi semuanya merah dengan details ada silver-silvernya. Dan karena ini tuh pageant, jadi kita tuh pasti mau menampilkan elegan femininnya, dan ketika mereka tuh berjalan, ketika mereka tuh bergerak dengan menggunakan busana kita, ada kayak sensasi mereka tuh sedang menari karena kita tuh kasih details yang bergoyang ketika mereka tuh berjalan. Ini tuh tantangan banget ya, karena kan kalau misalnya klien itu kan kita bisa sampai berbulan-bulan, tapi kalau event project kayak gini tuh kan selalu acaranya itu nggak bisa prepare-nya itu selama kayak event kayak klien beneran ya kak ya. Jadi otomatis kita itu kerjanya juga lembur-lembur 2 kali 3 kali lipat waktu dari biasanya. Kalau waktu pengerjaannya sendiri sih ini aku kurang lebih sekitar 2 mingguan lah. Nah, ada satu lagi pengalaman yang sangat menyenangkan adalah ketika kami mengenakan busana daerah sesuai dengan asal masing-masing. Ini saya ingin memperkenalkan, ini pakaian adat dari suku saya, suku Maibrat, salah satu daerah di provinsi yang saya wakili, Papua Barat Daya. Dan saya sangat bersyukur karena bisa mempublikasikan ini ke teman-teman yang non-Papua supaya tahu bahwa Papua itu sebenarnya mempunyai pakaian adat yang beragam ya. Salah satunya adalah pakaian adat yang saya pakai saat ini. Baju daerahnya bagus banget, kayak nggak expect bakal sebagus ini untuk daerah Nusa Tenggara Barat, dan tentunya nyaman, nggak terlalu berat juga. Membanggakan bisa membawakan baju daerah dari provinsi saya sendiri, dan fotografer dari sini sangat suportif, jadi sangat semangat untuk mengikuti photoshootnya. Untuk baju adatnya sendiri saya suka karena ini nyaman, terus dia cantik banget, tuh bisa dilihat banyak shiny-nya dan pasti kualitasnya mantap banget. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.